Malik kiblate. Berarti apa? Orang itu sudah terombang-ambing kebingungan. Lah itu mungkin salah satu pertanda akhir zaman juga. Bukan mataharinya terbit dari barat, enggak. Itu hanya pesan. Pesan. Banyak orang yang kebingungan dan ingin mencari sebuah pemahaman atau pencerahan. Kalau dalam tatanan Nusantara, ajaran Tanah Jawa, itu kembalinya ajaran leluhur Ibumi Nusantara. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Terima kasih buat semuanya. Banyak orang-orang atau teman-teman yang datang kemari itu bertanya tentang akhir zaman. Kebanyakan orang mengira bahwa akhir zaman itu di mana seluruh kehidupan nanti akan musnah. Seluruh makhluk dalam semesta akan mati. Dan semua gunung-gunung akan meletus dan laut akan tsunami. Begitu mengerikannya pandangan kita tentang akhir zaman, sehingga membuat kita ketakutan tentang datangnya akhir zaman. Kalau menurut pendapat pribadi, akhir zaman itu sebenarnya kan berakhirnya sebuah zaman, sebuah era. Seperti sekarang ini era milenial gitu. Nanti berakhir lagi, diganti era apa lagi. Berarti kehidupan itu masih lah. Dunia dari dulu pertama diciptakan sampai sekarang ya seperti ini. Cuma perubahan-perubahan itu terjadi karena adanya bencana alam. Bencana alam. Nah, seperti dulu Nusantara itu kan bersatu. Itu terpecah karena juga bencana alam juga. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi akhir zaman itu tidak begitu mengerikan seperti yang dibayangkan orang-orang. Nanti matahari sama bulan akan tabrakan gitu. Enggak. Munculnya matahari terbit dari barat itu adalah pesan moral yang sangat luar biasa. Ada ramalan yang menyebutkan bahwa matahari akan terbit dari barat sehingga bertumburan dengan bulan. Matahari terbit dari barat itu ada pesan moral di mana orang sedang kebingungan ingin mencari sebuah pencerahan. Malik kiblate. Malik kiblate. Berarti apa? Orang itu sudah terombang-ambing kebingungan. Lah itu mungkin salah satu pertanda akhir zaman juga. Bukan mataharinya terbit dari barat, enggak. Itu hanya pesan. Pesan. Banyak orang yang kebingungan dan ingin mencari sebuah pemahaman atau pencerahan. Kalau dalam tatanan Nusantara, ajaran Tanah Jawa, itu kembalinya ajaran leluhur Ibumi Nusantara. Makanya di ramalan Tanah Jawa, di akhir zaman lahirnya kembali
sosok yaitu Satrio Piningit yang memegang ajaran Sabdo Palon Noyo Gengkok ataupun memegang ajaran Trisula Weda dari Eyang Ismoyo ataupun Betara Guru. Nah, berarti kan ini simbol bahwa kembalinya ajaran di bumi Nusantara ini. Orang-orang itu udah bingung terus mau kembali ke ajaran leluhurnya, seperti itu ya. Kalau kita berpikir secara simpelnya saja. Jadi jangan dibayangkan yang ekstrim-ekstrim. Karena itu akan menjadi belenggu dalam diri kita. Di saat kita meyakini, wah nanti akhir zaman akan ada tsunami yang wah 50 meter atau jangan. Nanti bulan sama matahari akan berbenturan. Itu juga simbol di mana saat matahari dan bulan berbenturan itu adalah simbol adanya banyak perselisihan gitu. Percekcokan. Bisa disimpulkan antara laki-laki dan perempuan, rembulan ini perempuan, matahari laki-laki. Ini sudah saling cekcok, banyak perceraian. Itu juga bisa. Bisa juga disimpulkan banyak keyakinan yang saling berbenturan, saling menyalahkan, saling merendahkan. Karena merasa keyakinannya paling baik sendiri. Sebenarnya itu fenomena akhir zaman itu. Dan di saat orang sudah tidak mampu mengontrol omongannya, maka akan terjadi musibah yang luar biasa. Musibah yang luar biasa melebihi musibah alam. Kalau alam itu tsunami, gunung meletus, itu daerah-daerah tertentu. Tapi kalau sudah trompet dibunyikan, sangkakala ini, yaitu omongan orang sudah saling menjatuhkan. Sangkakala itu tempatnya di mulut kita. Kalau kita sudah ngawur, saling menghujat, saling mencela antara satu dengan yang lainnya atau antara negara satu dengan negara yang lainnya, selesai dunia. Karena apa? Terjadinya perang besar. Kenapa selesai? Karena apa? Sekarang alat itu luar biasa. Senjatanya senjata luar biasa, semuanya. Nah, kalau antar negara sudah tidak rukun semuanya, sudah selesai kehidupan. Bila saling berperang ya selesai. Hanya yang menang yang akan hidup nanti, segelintir orang saja. Nah, itu sebenarnya sangkakala. Makanya kita jaga omongan kita. Lebih baik diam daripada bicara tidak ada maknanya. Untuk menekan ini, agar akhir zaman itu tidak cepat. Nah, sebenarnya di situ. Jadi kita tidak usah ketakutan terlalu ekstrim lah. Nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini, semua dunia hancur. Terus kalau dunia semuanya hancur, kita mau tinggal di mana? Kalau semua mati, yang meneruskan kehidupan bagaimana? Di mana kisah Nabi Nuh aja itu ditinggal, masih ditinggal. Tidak semua mati. Masih ada yang ditaruh di
perahu, dari hewan, dari tumbuhan, dari manusianya, itu masih ada kok, dari jinnya masih ada yang disisakan. Jadi agar tidak menjadi belenggu dalam diri kita sendiri, hidup kita buat yang terbaik. Masalah akhir zaman, masalah kiamat, masalah hancurnya bumi, itu hanya Tuhan dan alam semesta yang tahu. Kita tidak pantas memprediksikan itu. Kita tidak pantas mendahului kehendak Tuhan ataupun alam semesta. Tapi kita juga perlu mengamati tanda-tandanya. Agar apa? Agar kita siap. Agar korban tidak terlalu banyak. Agar kita setidaknya bisa menghindar dan melanjutkan kehidupan yang seterusnya. Jadi akhir zaman itu tidak se ekstrim yang kita sangkakan. Pasti terjadi, namanya akhir zaman itu pasti terjadi. Zaman selalu berganti, dari zaman batu sampai sekarang ini selalu berganti, tetapi tidak se ekstrim yang kita bayangkan. Ini semoga teman-teman semua tidak terbelenggu oleh masalah ini, dan kita masih selalu berbuat kebaikan dalam kehidupan kita ini. Takut jangan, tapi bersiap-siaplah. Karena apa? Apa yang kita takutkan itu pasti akan datang. Dan di saat ketakutan itu sudah dipercayai banyak orang, maka itu akan terjadi. Karena Tuhan selalu mewujudkan apa yang kita pikirkan. Terima kasih dari saya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.